Pemilik warung dengan baik hati mengajak satu keluarga makan mie gratis. Tak disangka wanita itu malah ingin datang setiap hari. Melihat hidup mereka sulit, pemilik warung dengan tulus bilang, kalau lapar kapanpun boleh datang. Keluarga itu langsung berdiri dan mengucapkan terima kasih. 3 bulan kemudian, wanita itu datang lagi. Kali ini bawa rombongan besar, sambil teriak menyuruh mereka makan sepuasnya. Pemilik warung kaget bukan main. Langsung bertanya ada apa ini. Wanita itu dengan galak menjawab, semua orang ini juga sedang kesulitan. Kalau warung ini memang gratis, ia harus bersedia bantu semuanya. Saat tahu pemilik warung pakai uang pribadi buat kasih makan, wanita itu malah cuek. Bahkan dengan sombong bilang, kalau sudah pasang papan, warung peduli, ia harus siap berkorban. Pemilik warung tak percaya dengan telinganya. Dia bilang 3 bulan lalu, dirinya bukan cuma kasih makan gratis, tapi juga bantu biaya berobat mereka. Menganggap mereka seperti anak sendiri. Tapi wanita itu malah membalas dengan sindiran. Laki-lakinya coba menenangkan dan suruh wanita itu jangan banyak omong. Namun wanita itu langsung ungkap tujuan sebenarnya. Ternyata manajer perusahaan sudah dapat info, akan ada dana bantuan besar masuk ke warung mie. Mereka pun sengaja disuruh datang bikin masalah. Dijanjikan uang $50.000 dan warung ini. Pria itu lalu mohon agar pemilik warung kasih makan 1 mangkok buat orang-orang itu. Pemilik warung pun luluh dan mengiyakan. Tapi wanita itu malah nyuruh pria itu cepat bergerak. Pria itu langsung maju dan pura-pura minta maaf. Lalu bilang ada orang di luar yang cari pemilik warung. Saat pemilik warung keluar, pria itu diam-diam masukkan sesuatu ke dalam tepung mie. Sementara itu wanita hubungi stasiun TV. Tak lama kemudian tim TV datang ke warung. Bilang ingin lakukan pemeriksaan kebersihan makanan. Wanita panik dan buru-buru bilang, kalau makanan di warung ini pasti aman. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan, ada bakteri berbahaya dalam jumlah tinggi. Orang-orang pun mulai menyalahkan wanita itu. Dan berita itu langsung sampai ke telinga CEO perusahaan. 20 tahun lalu, pemilik warung pernah kasih semangkuk mie pada anak jalanan yang kelaparan, sambil bilang, kalau lihat papan ini, anggap ini rumahmu. Anak itu kini jadi orang terkaya. Ingin membalas budi pemilik warung. Tapi ternyata pemilik warung menghilang. Setelah lihat berita, si konglomerat langsung datang ke warung. Saat itu pemilik warung sedang sakit, dan wanita itu masih belum puas. Bahkan mengambil uang berobatnya. Pemilik warung mau pergi, tapi wanita itu malah menghadangnya. Dan hasut orang-orang buat menghancurkan warung. Tiba-tiba mereka lihat, pemilik warung memeluk erat papan kayu tua. Wanita itu kesal, langsung ingin memukul pemilik warung. Untungnya si konglomerat datang tepat waktu. Wanita itu mengira ia datang buat rebut warung, tapi langsung kena tamparan asisten si konglomerat. Dan identitasnya pun diumumkan. Wanita itu langsung berubah sikap, tapi si konglomerat mengabaikannya. Ia hanya membantu pemilik warung berdiri. Orang-orang mulai bertanya-tanya hubungan mereka. Wanita itu langsung bilang, pemilik warung tidak punya anak, dan buru-buru mengadu. Katanya pemilik warung ingin racuni mereka dan ambil uang mereka. Si konglomerat pun langsung perintahkan anak buahnya untuk menghajar mereka. Lalu dengan lantang menyatakan, pemilik warung adalah ibunya sendiri. Semua orang langsung terkejut, dan minta maaf sambil mencaci maki wanita itu. Saat mereka ribut, si konglomerat langsung menyuruh mereka berhenti. Pemilik warung pun akhirnya sadar, kalau konglomerat itu adalah anak kecil 20 tahun lalu. Mereka saling menyapa dengan haru. Namun wanita itu merasa ada yang tidak beres. Langsung menelpon seseorang.